Berkisah tentang seorang gadis bernama Ena Quraisy yang terlahir dengan kemampuan melihat warna 100 kali lebih banyak daripada orang normal. Namun, ia adalah seorang anak yang terobsesi dengan menggambar sampai ke tingkat yang tidak normal hingga suatu peristiwa menyebabkan Ena berhenti melukis. Mampukah Ena menahan hasrat dalam dirinya yang ingin terus melukis? Bersama saya Hendy, inilah alur cerita dorama Jepang berjudul Numaru Minatoku Yoshikose. Ena Quraisy merupakan seorang siswi SMA yang hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Jika dilihat sekilas, ia tampak normal seperti gadis seumurannya. Namun, Ena memiliki kemampuan melihat warna 100 kali lebih banyak daripada orang normal. Kebanyakan benda-benda di sekitarnya Ena lihat tampak buram keabu-abuan, dikarenakan cuma subjek atau objek tertentu saja yang mengeluarkan warna berkali lipat. Seperti biasa, pagi itu Ena berniat pergi ke sekolah. Ia dijemput oleh pemuda bernama Yuma yang merupakan kekasihnya, bersama seorang gadis bernama Marika yang juga sahabatnya Ena. Rupanya Yuma sudah mengenal Ena sejak mereka masih kecil. Di SMA tempat Ena bersekolah tidak mewajibkan mengenakan seragam, yang mana para siswa diperbolehkan mengenakan pakaian bebas rapi. Sewaktu akan menuju kelas, ada seorang gadis yang memanggil Yuma. Dia adalah Yuzuki yang dikenal sebagai salah satu gadis populer di sekolah. Tampaknya Yuzuki punya ketertarikan khusus kepada Yuma yang saat itu telah berpacaran dengan Ena. Tapi Yuma tetap berusaha menjaga jarak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sekaligus menjaga perasaan Ena. Akibat kemampuan melihat warna yang dia miliki, Ena terkadang menerima hasrat untuk melukis ketika ada suatu benda yang ia lihat warnanya muncul lebih cerah dari apa yang ada di sekitarnya. Karena mereka telah lama mengenal, tentu Yuma tahu semua hal tentang Ena. Entah itu soal kebiasaan atau tentang kejadian apa yang pernah Ena alami. Selain itu, Yuma curiga Ena mulai menggambar kembali, namun langsung berusaha disembunyikan oleh gadis itu. Buat orang berkemampuan khusus seperti Ena, sebagian besar dunia ini tampak seperti dunia hitam putih. Ena merasa jika ia tetap melukis, maka semua orang di sekitarnya akan menderita. Tapi sejujurnya, di dalam hati Ena selalu ingin bisa melukis. Keinginan itu tetap Ena simpan dan sembunyikan, termasuk dari ayahnya sendiri. Ia tidak mau membuat ayahnya sampai khawatir. Ayahnya bahkan meminta Ena melupakan tentang melukis karena itu demi diri Ena sendiri. Semua itu berawal ketika ayahnya menyadari bakat yang dimiliki Ena sangat mirip dengan sang ibu. Namun semakin lama, bakat itu lebih seperti hasrat yang tak bisa Ena kendalikan. Ena yang masih kecil hanya ingin melukis dan terus melukis, tanpa memperdulikan perkataan ibunya yang berusaha menghentikan. Bahkan dokter pun memvonis bahwa Ena mampu melihat 100 kali lipat warna dari yang dilihat orang biasa. Ada kemungkinan Ena memiliki sekitar 100 juta warna di dalam imajinasinya. Semakin tertarik dan semakin besar minatnya pada sesuatu, maka Ena semakin melihat banyak warna di dalamnya. Jadi Ena terinspirasi oleh warna itu dan membuatnya ingin terus melukis tanpa henti. Sampai akhirnya ibunya yang merasa frustasi menganggap Ena sebagai anak yang aneh dan tidak normal. Hal itulah yang menyebabkan keluarganya hancur dan berpisah. Sejak saat itu ayahnya berpesan bahwa Ena harus dapat menahan diri melukis supaya tidak menyebabkan banyak penderitaan. Jika ada warna yang terlintas di benaknya, ayahnya meminta Ena memejamkan mata. Inilah alasan kenapa di rumah ayahnya selalu menyingkirkan benda-benda yang punya banyak warna. Keesokan hari di sekolah, Marika yang tampak heboh sendiri memberitahu Ena kalau artis favoritnya akan datang ke sekolah mereka untuk pemotretan. Terlihat model sekaligus penyanyi pendatang baru bernama Ren Sonomiya yang menuruni tangga. Saat itu Ena tak melepas pandangannya dari Ren yang di mata Ena terlihat seperti mengeluarkan warna yang meluap-luap dan sangat menyilaukan. Setelah sekian lama, Ena merasakan hasratnya seolah memuncak sewaktu memandangi Ren, yang terasa nyaman dan hangat lebih terang daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ena pun berlari memasuki ruang seni. Di sana ia mengambil alat-alat lukis untuk menuangkan semua warna yang ada di dalam pikirannya. Ena benar-benar telah melupakan dunia abu-abu yang kini tertutup oleh luapan warna yang tak dapat ia hentikan lagi. Namun masih ada kekhawatiran apakah tindakannya ini akan kembali menimbulkan penderitaan. Yang jelas Ena sekarang menyadari mengenai suatu dunia yang indah dan istimewa yang hanya bisa dilihatnya sendiri.
Seorang siswa kelas seni bernama Kensuke cukup takjub melihat hasil lukisan Ena. Begitu juga dengan Yuzuki yang kebetulan sempat melihatnya. Tapi Ena ternyata kembali dengan wajah panik dan berusaha merusak lukisan itu. Ena menyebut kalau dia seharusnya tidak boleh melukis sehingga meminta Kensuke membuangnya. Mulai hari itu kebiasaan Ena berubah. Ia tumben telat sekolah hanya karena semalaman nonton video-video Ren sampai pagi. Bahkan sewaktu jam pelajaran, diam-diam Ena masih menonton video Ren. Ia kembali tak dapat menahan keinginan melukis pada tabletnya. Hal itu menimbulkan kecurigaan Yuma pada sikap Ena yang tak seperti biasanya. Saking tidak dapat menahan hasratnya, Ena lagi-lagi datang ke ruang seni hanya untuk melukis. Kensuke melihatnya langsung mengutarakan kekaguman pada lukisan Ena yang menurutnya luar biasa. Untuk kesekian kali, Ena lagi-lagi meminta Kensuke membuang lukisannya. Tapi Kensuke tidak mau melakukannya dan menyarankan agar Ena membawa pulang lukisan tersebut. Ternyata bukan cuma lukisan ini saja, tapi lukisan yang kemarin juga diunggah ke sosial media oleh Kensuke. Dan itu tanpa sepengetahuan Ena. Menurut Kensuke, lukisan itu sangat membuatnya terharu. Jadi sayang sekali jika ia tidak menunjukkannya kepada siapapun. Selain itu, respon dari warganet juga sangat positif. Yang banyak di antara mereka memuji dan berterima kasih telah membuat lukisan Ren yang begitu indah. Buat Ena sendiri, ini adalah pertama kalinya ia dipuji karena melukis. Bahkan banyak orang yang saat ini menunggu lukisan Ena yang selanjutnya. Selama ini yang Ena tahu, dia dilarang melukis dan jangan tertarik pada apapun. Tapi kalau lukisannya ternyata dapat membantu seseorang, tidak ada salahnya jika ia mengunggah foto lukisan yang kedua. Di kelas, Marika memberi kabar kalau dia terpilih mendapat undangan menghadiri acara Ren. Kebetulan Marika boleh membawa satu temannya, dan tentu orang yang dia ajak adalah Ena. Sewaktu datang ke acara tersebut, Ena lagi-lagi tak melepas pandangan dari Ren. Ada sesuatu hal yang membuatnya penasaran. Dan saat Ena berjabat tangan dengan Ren, barulah Ena menyadari di antara semua yang berkilau, ia heran kenapa hanya mata Ren saja yang tetap berwarna abu-abu. Berdasar kemampuan penglihatan Ena, warna abu-abu pada mata adalah pertanda bahwa orang tersebut sedang kesepian. Sewaktu pulang, Yuma sudah menunggunya di rumah untuk membawakannya kue. Ena pun merasa bersalah karena ia telah melupakan kalau hari itu tanggal jadian mereka. Yuma ternyata mendengar dari Yuzuki mengenai lukisan yang dibuat oleh Ena di ruang seni. Ia sebenarnya tidak keberatan jika Ena menjadi penggemarnya Ren. Namun Yuma khawatir jika Ena melukis bisa kembali membuatnya menderita. Karena itu jugalah yang menyebabkan ibunya pergi. Butuh waktu lama sampai Ena dapat mengendalikan diri dan menerima keadaan seperti sekarang. Oleh sebab itu, ia memohon supaya Ena mau berhenti melukis. Namun sewaktu Ena akan menghapus postingan foto lukisan, tiba-tiba ada pesan masuk yang dikirimkan oleh Ren, menyapanya sekaligus berterima kasih atas lukisannya yang indah. Bahkan Ren secara pribadi meminta jika Ena tidak keberatan, ia bersedia dilukis secara langsung. Keesokan hari di sekolah, Marika menunjukkan foto lukisan Ren tanpa tahu yang melukisnya adalah Ena. Lukisan itu ternyata langsung menjadi trending di sosial media hanya dalam waktu singkat. Tapi Ena masih ragu untuk memberitahu Marika kalau dia yang melukisnya. Ena pun akhirnya pergi ke kantor Ren sendirian tanpa bilang ke Yuma dan Marika. Ren masih mengingat kalau sebelumnya Ena pernah datang ke acara jumpa fans. Dari informasi yang diberikan manajernya Ren yang bernama Mami, Ena jadi bisa tahu kalau sekarang karir Ren sedang berada di ujung tanduk. Ada sebuah acara di mana Ren berada di peringkat terbawah dengan poin terendah. Jika hal ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan Ren akan keluar dari program tersebut. Itulah mengapa mereka membutuhkan bantuan Ena, yaitu dengan melukis Ren lagi. Tanpa Ena sadari, lukisan buatannya ternyata telah menyentuh orang-orang yang bukan fansnya Ren, dan kemungkinan besar mereka dapat memenangkan voting penggemar yang berikutnya. Akan tetapi, Ena yang ingat pada janjinya dan tidak mau membuat masalah lagi bilang kalau dia masih ragu untuk melukis lagi. Tanpa menjelaskan apa alasannya, Ena pun memilih pulang. Sewaktu tiba di rumahnya, Ena kaget saat ia melihat ayahnya sudah berada di dalam kamarnya dan menemukan lukisan yang telah ia sobek. Rupanya sang ayah sempat diberitahu oleh Yuma kalau Ena diam-diam melukis lagi. Karena tak bisa menutupinya, Ena pun mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Sebenarnya Ena merasa tersiksa setiap kali ia harus memejamkan mata untuk tidak melihat warna. Ia juga ingin tertarik pada sesuatu seperti orang lain. Melukis adalah segalanya buat Ena.
Jika ia tidak dibolehkan melukis, sama saja ia tidak bisa melakukan hal lain. Jadi ia memohon agar ayahnya mau mengizinkan melukis seperti dulu. Namun dengan tegas sang ayah melarang keras keinginan Anna tersebut. Ayahnya hanya mau Anna memahami kalau keinginan itu hanya akan membuat orang di sekitarnya menderita dan juga membiarkan hidupnya hancur seperti keluarga mereka yang berpisah. Tak bisa menerima perintah sang ayah, sembari menangis Anna memutuskan pergi. Anna juga marah kepada Yuma yang berani memberitahu ayahnya soal dia melukis lagi. Meski niat Yuma baik cuma karena dia merasa khawatir, tapi Anna sudah tidak peduli lagi dengan alasan apapun. Malam itu Anna yang sedang galau mendatangi suatu tempat yang selalu menjadi kenangan. Tak disangka secara kebetulan di sana ia bertemu lagi dengan Ren. Pemuda itu menyebutkan kalau dia sewaktu kecil pernah tinggal di daerah sana. Bahkan saat punya masalah, ia terkadang datang ke tempat itu untuk menenangkan diri. Dan itu sama seperti yang biasa dilakukan Anna. Selama ini alasan Ren bekerja keras hanya demi ibunya. Untuk itu Ren selalu berusaha terlihat baik, memasang wajah palsu, tersenyum lebar, namun hatinya sama sekali tidak tergerak. Sejujurnya Ren tidak memahami dirinya dengan baik mengenai apa yang ingin ia lakukan dan apa yang dia sukai. Anna yang mendengar cerita Ren pun mengutarakan pendapatnya. Ia merasa dirinya dengan Ren hampir sama, yaitu sama-sama telah berada di dunia abu-abu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Anna pun mau berubah pikiran untuk melukis Ren. Malam itu Anna mengajak Ren ke ruang seni di sekolahnya. Di sana ia melukis Ren melalui warna-warna cerah yang tersembunyi dan hanya bisa Anna lihat. Entah mengapa, Anna seakan sudah mengenal warna-warna itu dari waktu yang sangat lama. Namun yang tak mereka sadari, Yuzuki secara kebetulan melihat keduanya di ruang seni. Ia langsung menelpon Yuma untuk memberitahunya soal Anna. Beberapa waktu kemudian, Yuma pun datang dengan ditemani Marika. Yuma mencoba menarik paksa Anna sebab pacarnya itu sudah berjanji untuk tidak melukis lagi. Ren yang merasa ada kesalahpahaman berusaha memberi penjelasan kalau dia yang meminta Anna melukisnya. Begitu juga dengan Marika yang merasa kecewa, tidak dipercaya sebagai sahabat. Kenapa Anna tidak memberitahunya kalau dia sendiri yang melukis dan memposting foto lukisan itu? Pada akhirnya Anna hanya terdiam. Tak tahu bagaimana cara menjelaskan kepada Marika dan juga Yuma. Perdebatan di malam itu secara tak langsung membuat Ren jadi tahu siapa nama keluarga Anna dan itu sangat membuatnya terkejut. Dari kejadian itu terungkap bahwa Ren sebenarnya merupakan saudara kandung sekaligus kakak laki-lakinya Anna. Setelah keluarga mereka berpisah, Anna tinggal bersama ayahnya sedangkan Ren pergi bersama ibunya. Kepada sang ibu, Ren memberitahukan kalau dia sempat bertemu adiknya. Namun ibunya yang sedang mengalami masalah mental memilih mengurung diri di dalam kamar. Emosinya tidak stabil sehingga sampai hari itu ibunya tetap menjalani terapi kejiwaan dan mengkonsumsi obat penenang. Di sisi lain, Marika mulai menjauhi Anna seakan menjaga jarak dan tak ingin berbicara lagi. Termasuk Yuma yang juga mengabaikannya. Padahal antara Yuma dan Marika ternyata masih memikirkan Anna. Yuma menceritakan tentang Anna yang sebenarnya berusaha keras menekan hasrat melukis yang ada di dalam dirinya. Sebab itulah yang menyebabkan keluarganya jadi berpisah. Selagi di rumah, Anna memeriksa barang-barang di gudang dan tak sengaja menemukan lembar gambar yang pernah ia lukis. Hanya saja karena waktu itu Anna masih kecil, ia tidak punya ingatan jelas soal gambar tersebut. Awalnya di gambar itu ia melihat antara dia dan ayahnya, tapi lembarannya ternyata terbagi dua, di mana sisi yang satu lagi memperlihatkan gambar wanita dan anak laki-laki. Ayahnya yang melihat Anna pun memberitahukan kalau itu adalah lukisan yang Anna buat sewaktu masih berusia 3 tahun. Lalu soal siapa yang ada di lukisan itu adalah ibu dan kakaknya. Rupanya sang ayah sudah tahu dari Yuma kalau Anna sempat bertemu dengan Ren. Jadi dia tanpa ragu menyebut Ren adalah kakak kandung Anna. Itulah kenapa Ren sedikit tahu mengenai daerah tempat tinggal lama Anna, sekaligus menjawab mengapa Anna seperti merasa sudah lama mengenal Ren. 15 tahun lalu ketika orang tuanya bercerai, Ren bersama ibunya pindah dari rumah lama mereka. Jadi wajar jika Anna tidak mengingat tentang Ren, karena memang saat itu usianya masih terlalu kecil. Setelah mendengar cerita dari ayahnya, Anna langsung menghubungi Ren untuk bertemu. Anna mengira Ren sudah tahu tentang identitas dia yang sebenarnya dari awal. Tetapi Ren sendiri baru tahu itu setelah mendengar nama keluarga Anna. Dulu dia sempat ingin balas dendam kepada ayahnya,
disebabkan perpisahan membuat Ren dan ibunya melewati masa-masa sulit bersama. Namun, melihat lukisan karya Anna telah mengubah hidup Ren. Ia benar-benar tersentuh dan dapat merasakan kalau Anna yang merupakan adik kandungnya itu juga menjalani hidup yang sulit. Akan tetapi Anna masih saja menyalahkan dirinya sebab dia adalah alasan mengapa keluarganya berantakan dan tidak seharusnya dia melukis lagi. Di sisi lain, Yuzuki memanfaatkan hubungan antara Yuma dan Anna yang sedang dalam masalah. Dia mencoba mendekati Yuma untuk kemudian mengutarakan perasaan sukanya. Tapi Yuma yang masih setia kepada Anna tak dapat menerima perasaan Yuzuki. Akibatnya Yuzuki yang bersedih memutuskan memposting foto yang sempat ia ambil di ruang seni. Lebih parahnya lagi, terlihat Ren yang tak mengenakan pakaian sewaktu dilukis Anna. Hanya dalam waktu singkat, Anna dan Ren menjadi viral, membuat netizen bertanya-tanya ada hubungan apa di antara keduanya. Entah di sosial media atau di sekolah, sebagian besar orang yang merupakan haters mulai menghujat Ren dan Anna. Hal itu membuat Marika ikut bersedih melihat keadaan Anna dan meminta maaf telah meragukannya. Namun Anna yang merasa dirinya hanya menjadi masalah buat orang-orang di sekitarnya, memilih menjauhkan diri. Anna tidak ingin antara Yuma dan Marika jadi ikut menanggung beban atas perbuatannya yang tak dapat memenuhi janji. Kejadian ini turut memberi dampak besar pada karirnya Ren yang jadi menurun drastis. Pemuda itu tahu betul kalau dia tidak boleh tinggal diam membiarkan adiknya dihina. Untuk itu, Ren membuat video klarifikasi bahwa orang yang ada di foto itu adalah adik kandungnya. Mereka terpisah 15 tahun lalu ketika orang tua mereka bercerai. Dan takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Karena Ren sendiri yang meminta dilukis, ia berharap netizen segera berhenti menghujat adiknya. Rupanya peristiwa ini diketahui oleh ibunya. Sang ibu pun menghubungi ayahnya agar dia bisa bertemu Anna. Tentu Anna sangat merindukan ibunya. Ia berharap pertemuan mereka nanti dapat menjadi kesempatan buat Anna meminta maaf telah menyebabkan masalah hingga keluarganya berpisah. Sesuai waktu yang dijanjikan, ibunya datang dengan ditemani Ren. Anna pun mengungkap rasa penyesalannya telah membuat ibu dan kakaknya mengalami banyak masalah. Untuk itu, ia tidak akan melukis lagi. Tapi respon yang diberikan ibunya justru membiarkan jika Anna memang ingin melukis. Ibunya tidak mau jika dirinya dijadikan alasan oleh Anna untuk tidak melukis lagi. Anna memang mewarisi bakat melukis dari ibunya. Hanya saja ibunya sudah tahu kalau bakat yang dimiliki Anna tidak biasa, yang mana Anna mampu melihat warna yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Ibunya sudah berkali-kali menyuruh Anna untuk berhenti melukis, tetapi Anna tetap tidak bisa berhenti. Dan itulah yang membuat ibunya hilang kesabaran, tak dapat mengendalikan emosinya terhadap Anna. Meski terdengar kejam, ibunya tak sungguh-sungguh berkata seperti itu. Dia cuma merasa frustasi karena berpikir keluarganya tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Tidak ada yang berubah, dan mungkin antara ibunya dan Ren harus dapat menerima bahwa ini yang terbaik untuk semuanya. Di sekolah, semua teman-teman yang awalnya ngata-ngatai Anna jadi merasa bersalah. Terutama Yuzuki sebagai orang yang mengambil dan memposting foto tersebut. Beberapa waktu kemudian, Kensuke menghampiri mereka untuk menitipkan lukisan karya Anna. Menurut Kensuke, lukisan itu sangat mengagumkan jika dilihat secara langsung. Anna memang punya bakat yang luar biasa dan menyentuh. Namun, jika ia berbakat, itu berarti Anna melihat dunia dengan pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang. Tak sepantasnya orang-orang menghujat Anna hanya karena mereka tidak tahu seberapa sulit hidup yang Anna jalani. Mungkin saja selama ini Anna sebenarnya selalu merasa kesepian. Perkataan Kensuke setidaknya telah menyadarkan mereka semua kalau sudah bertindak keterlaluan terhadap Anna. Mereka pikir tahu segalanya tentang Anna, padahal mereka sama sekali tidak memahaminya. Di hadapan Yuma dan Marika, akhirnya Yuzuki mengakui kalau dia adalah pelaku yang mengunggah foto Anna dan Ren. Ia cuma frustasi karena cintanya ditolak mentah-mentah oleh Yuma. Tapi sekarang ia justru kecewa dengan Yuma. Di saat orang yang dicintai sedang dalam masalah, Yuma masih saja terlihat ragu dan gelisah. Sebagai kekasih, sudah seharusnya Yuma mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada Anna. Di tempat lain, Ren kembali menghampiri Anna yang sedang merenung. Ia memperlihatkan lembar lukisan beserta foto yang dibawa ibunya dari rumah lama mereka. Ibunya menjadikan gambar itu sebagai sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Sewaktu Anna membuat lukisan pertamanya itu, ibunya adalah orang yang paling senang dan antusias. Tapi ibunya yang tak mampu mengarahkan bakat yang dimiliki Anna membuat emosinya jadi tak terkendali.
Walau begitu, ibunya tak pernah sekalipun membenci Anna dan justru sangat menyukai lukisannya. Ren sangat berharap antara Anna maupun ibunya sama-sama bisa melangkah maju di jalan yang mereka pilih. Karena mereka berdua adalah keluarga yang sangat berharga buat Ren dan tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Sewaktu membalik foto, Anna melihat ada angka 1 yang tertera. Jika nomor tersebut merupakan urutan, itu berarti ada foto atau gambar yang lain. Setelah memeriksa gudang, Anna menemukan album lusuh berisi kenangan yang disusun oleh ibunya. Dimulai dari lukisan yang digambar Anna pertama kali, sampai foto sewaktu Anna masuk TK. Walau ibunya tahu Anna merupakan anak yang sensitif dan mudah terluka perasaannya, tapi ibunya yakin Anna akan tumbuh baik-baik saja. Nantinya Anna akan menemukan teman yang mau memahami dan peduli kepadanya. Ibunya berharap Anna dapat belajar menyayangi serta hidup bahagia di dunia yang sangat ia cintai ini. Beberapa waktu kemudian, ayahnya memberitahu kalau Yuma menunggu Anna di luar. Yuma rupanya sudah bisa memahami apa yang seharusnya ia lakukan untuk gadis yang dicintai. Sembari menyerahkan lukisan milik Anna, kali ini Yuma ingin mendukung apa yang Anna sukai dan tidak akan melarangnya lagi, asalkan itu dapat membuat Anna tersenyum. Keesokan hari di ruang seni, Anna kembali melukis lagi. Dengan disaksikan oleh teman-teman dan juga ayahnya, ia berkonsentrasi penuh menuangkan semua warna yang hanya dilihat olehnya. Di sisi lain, Ren membujuk ibunya untuk tidak mengurung diri di dalam kamar. Ia menyebut kalau sekarang Anna sedang berjuang menghadapi masa lalunya dengan melukis lagi. Jika Anna bisa, maka antara Ren dan ibunya juga pasti sanggup menghadapinya. Ibunya hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan menyalahkan dirinya yang tak bisa mencintai putrinya sendiri, menyakiti serta meninggalkannya. Semua penyesalan itu membuatnya merasa sudah gagal menjadi seorang ibu. Ibaratnya seperti rasa kasih sayang yang tak mampu diutarakan secara benar. Meski begitu, dari dalam lubuk hati terdalam, ibunya sangat menyayangi Anna melampaui hidupnya sendiri. Melukis adalah satu-satunya yang Anna miliki, karena dari setiap warna dan goresan yang ia buat menunjukkan perasaan yang sesungguhnya. Sehingga bagi orang yang melihatnya akan langsung menyentuh perasaan mereka. Setelah melewati berbagai masalah, Anna akhirnya sadar kalau dia harus melukis untuk dirinya sendiri, supaya orang lain yang melihat lukisan itu dapat memahami perasaan Anna yang terpendam. Kesabaran Ren dalam membujuk ibunya tidaklah sia-sia. Ibunya akhirnya mau ikut datang menemui Anna. Ia hanya termenung memandangi putrinya yang larut dalam lukisannya. Dari lukisan itu dapat dilihat kalau Anna menggambarkan semua orang-orang berharga yang pernah hadir dalam hidupnya, termasuk tempat-tempat yang menjadi kenangan. Sebelumnya Anna pernah memutuskan untuk tidak melukis dan juga tidak mewarnai. Tapi pertemuan dengan Ren kakaknya membuat Anna tak bisa menahan diri lagi untuk melukis. Pada akhirnya, pemandangan di sekeliling Anna tampak bersinar terang. Dan itu telah menyadarkannya kalau bukan karena ibunya yang tercinta, Anna mungkin tidak akan pernah melihat dunia yang begitu indah ini. Cerita pun berakhir. Kita memang tidak bisa membuat semua orang dapat menerima keberadaan kita. Namun di antara perbedaan itu, tetap saja kita berada di bawah langit yang sama terangnya. Terkadang kita merasakan bahagia, terkadang juga merasakan kesedihan. Jadi jika punya masalah, jangan pernah ragu untuk mengungkapkan kepada orang yang kamu cintai. Selama perasaan itu tulus, orang yang sayang padamu pasti dapat memahaminya. Karena dunia ini, baik pagi atau malam, akan selalu memiliki cahayanya sendiri. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat kepada kalian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.